Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frederico Garcia dengan NPM 194010390. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya Risando di slide 6. Perbandingan lintas budaya. Pemahaman lintas budaya menampaknya cukup kompleks dan merupakan tantangan bagi perusahaan besar ataupun kecil yang ingin meluaskan sayapnya ke negara lain. Tidak sekedar bahasa, tetapi faktor lain yang menyertainya perlu pula dipahami, misalnya ungkapan-ungkapan yang mungkin dapat menimbulkan salah pengertian. Demikian pula elemen agama, komunikasi, struktur sosial, sistem nilai, dan sikap suatu bangsa harus benar-benar dipahami dengan segala atribut yang menyertainya. Jika ingin menuai keberhasilan, budaya dapat merupakan gambaran keseluruhan yang sangat kompleks dari spiritual, material, intelektual, dan emosional yang memberi karakteristik pada suatu masyarakat atau kelompok sosial. Termasuk di dalamnya adalah mengenai seni, tulisan, gaya hidup, hak-hak dasar manusia, sistem nilai, tradisi, kebiasaan, dan sebagainya. Perbedaan budaya antar negara jelas ada, dan banyak cara untuk mendapatkan pengetahuan tentang budaya bangsa lain agar tidak buta budaya atau cross-cultural literasi. Yang penting ada kemauan. Pengetahuan budaya bisa diperoleh dari pengalaman pribadi, melakukan bisnis luar negeri, dari perjalanan tugas atau non-tugas ke luar negeri, program pelatihan lintas budaya, dari sumber-sumber publikasi, media cetak, dan elektronik. Kesadaran bahwa perusahaan yang ingin masuk ke negara lain perlu menghargai budaya negara itu sangatlah penting, karena setiap budaya memiliki kekuatan dan nilai yang sangat berarti bagi suatu kelompok atau bangsa. Dari beberapa contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman lintas budaya dapat menjadi elemen yang berpengaruh bagi perusahaan, tidak hanya dalam fungsi pemasaran perusahaan, tapi pada fungsi perusahaan yang lainnya. Dengan demikian, pemahaman budaya dapat pula dipikirkan menjadi agenda yang penting dalam pembuatan kebijakan suatu perusahaan. Suatu perusahaan yang memasuki suatu negara atau daerah akan merasa lebih pasti dan yakin jika aspek budayanya sudah mereka pahami dengan baik. Selanjutnya perlu pula menjadi pertimbangan bahwa pemahaman lintas budaya yang mendalam dapat menjadi suatu keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan yang ingin bersaing di arena internasional. Adaptasi budaya. Adaptasi budaya mutlak diperlukan untuk membuat keputusan pemasaran. Adaptasi budaya mutlak diperlukan untuk membuat keputusan pemasaran sejalan dengan budaya tuan rumah. Adaptasi tersebut terhambat oleh kecenderungan untuk menggunakan kriteria self-reference criterion atau SRC. SRC mengacu pada kecenderungan bawah sadar orang untuk menggunakan budaya mereka sendiri, pengalaman, dan sistem nilai untuk menafsirkan situasi bisnis tertentu. Lee menguraikan 4 langkah prosedur yang memungkinkan pemasar global untuk mengidentifikasi perbedaan lintas budaya dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Mekanisme koreksi 4 langkah berjalan sebagai berikut. Langkah 1, tentukan masalah atau tujuan bisnis dalam kaitannya dengan ciri-ciri budaya Anda sendiri, adat atau nilai. Langkah kedua, tentukan masalah atau tujuan bisnis dalam hal ciri-ciri budaya tuan rumah, adat atau nilai. Langkah yang ketiga, pisahkan pengaruh SRC dalam masalah dan periksa dengan cermat untuk melihat bagaimana hal itu mengganggu masalah bisnis. Langkah 4, definisikan kembali masalah bisnis, tetapi kali ini tanpa pengaruh SRC, dan memecahkan situasi tujuan bisnis optimal. Budaya organisasi. Setiap negara atau masyarakat memiliki suatu struktur atau organisasi yang pengaturan hubungan-hubungannya yang terpola, yang mendefinisikan dan mengatur cara anggota-anggotanya berinteraksi satu sama lain. Para antropolog mempelajari aspek budaya dari organisasi kemasyarakatan ini menjadi 2,
Pertama, berdasarkan pertalian keluarga, bagi beberapa perusahaan asing, keluarga besar adalah penting sebagai sumber koneksi bisnis. Yang kedua, berdasarkan asosiasi, bebas dari individu-individu, asosiasi adalah unit-unit sosial berdasarkan atas usia, gender, atau minat yang sama, bukan berdasarkan hubungan keluarga. Usia merupakan faktor penting bagi perusahaan dalam melihat segmentasi pasar. Dan gender berubahnya suatu negara menjadi negara industri, maka lebih banyak wanita yang memasuki lapangan kerja. Wanita menjadi bagian penting dalam perekonomian. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih.